Rangkaian kemenangan Bayern Munchen terhenti. Pertandingan Serie A berakhir imbang semua. Rekor clean sheet Arsenal terhenti. Chelsea melesat ke posisi kedua klasemen. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Pertandingan Neom SC versus Al Nassr di Liga Arab Saudi digelar di Stadion Raja Khalid Sport City. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-47. Angelo membawa Al Nassr unggul. Memasuki menit ke-65, Al Nassr mendapat hadiah penalti. Ronaldo maju sebagai eksekutor dan mengubah skor menjadi 0-2. Neom memperkecil ketertinggalan di menit ke-83 lewat gol Ahmed Jabbar. Namun 2 menit berselang, Joao Felix memastikan kemenangan Al Nassr lewat tembakan keras kaki kanan dari depan kotak penalti. Dengan hasil ini, Al Nassr mempertahankan rekor sempurna dan kukuh di puncak klasemen Saudi Pro League dengan 24 poin. Cristiano Ronaldo kembali menorehkan catatan luar biasa bersama Al Nassr. Mega bintang Portugal itu kini mencatatkan 109 gol dan 21 assist dari 122 laga bersama klub asal Riyadh tersebut. Total 130 kontribusi gol. Menariknya, Ronaldo juga menjadi pemain asing pertama dalam sejarah Al Nassr yang menembus 100 kontribusi gol di liga hanya dalam 85 pertandingan. Sejak berusia 40 tahun, ia masih mampu mencetak 30 gol. Secara keseluruhan, koleksi golnya kini mencapai 953 sepanjang karir profesional. Joao Felix menunjukkan transformasi tajam bersama Al Nassr musim ini. Dari 16 pertandingan, pemain asal Portugal itu berhasil mencetak 14 gol dan menambah 2 assist. Total 16 kontribusi gol di semua kompetisi. Catatan ini membuatnya menjadi satu-satunya pemain Saudi Pro League yang berhasil menembus angka 10 gol, jauh meninggalkan rival-rivalnya. Dulu sempat dicap sebagai flop di beberapa klub sebelumnya. Kini, Felix membuktikan kapasitasnya sebagai pencetak gol andal. Al Nassr kini mendapatkan jaminan serangan mematikan dari pemain yang sebelumnya menuai kritik tajam. Marseille versus Brest di lanjutan Ligue 1 berlangsung di Stade Velodrome. Marseille akhirnya memimpin di menit ke-25. Tendangan bebas Angel Gomes meluncur masuk ke gawang. 6 menit berselang, tuan rumah dapat penalti dan Mason Greenwood membuat skor 2-0 hingga turun minum. Marseille menutup laga dengan gol ketiga di menit ke-80. Umpan Matt O'Reilly disambar Aubameyang untuk memastikan kemenangan 3-0. Berkat hasil ini, Marseille memimpin klasemen dengan 25 poin, sedangkan Brest berada di posisi ke-13 dengan 10 poin. Mason Greenwood terus menunjukkan performa impresif bersama klubnya di Ligue 1 musim ini. Dari 11 pertandingan, Greenwood sudah mencetak 8 gol, menjadikannya salah satu pencetak gol paling produktif di awal musim. Performanya kini menjadi salah satu yang paling menonjol di kompetisi, membuat namanya semakin diperhitungkan di kancah Eropa. Statistik ini menambah catatan karirnya di kasta tertinggi Prancis, di mana ia telah tampil 45 kali, mengumpulkan total 29 gol dan 9 assist, atau 38 kontribusi gol secara keseluruhan. Hamburg versus Borussia Dortmund di Bundesliga berlangsung di Volkspark Stadion. Kebuntuan baru pecah di menit ke-64. Nico Schlotterbeck mengirim bola ke tengah yang disambar Karni Chukwuemeka, membuat Dortmund unggul 0-1. Tertinggal 1 gol, Hamburg justru tampil lebih agresif. Akhirnya di menit ke-97, sundulan Konik Dorsfer yang tak mampu diantisipasi Kobel. Gol telat itu memastikan laga berakhir imbang 1-1. Berkat hasil ini, Dortmund berada di posisi 3 klasemen dengan 21 poin, sedangkan Hamburg berada di posisi ke-13 klasemen dengan 9 poin. Gladbach versus Köln di Bundesliga berlangsung di Borussia Park. Tuan rumah membuka keunggulan di masa injury time babak pertama lewat gol Philipp Sander. Memasuki menit ke-61, Kevin Dix menambah keunggulan Gladbach menjadi 2-0 lewat eksekusi penalti. 3 menit berselang, Haris Tabakovic memperlebar jarak dengan gol ketiganya untuk Gladbach. Skor menjadi 3-0. Köln hanya mampu memperkecil kekalahan di penghujung laga lewat penalti Luka Waldschmidt. Dengan hasil ini, Gladbach naik ke posisi 12 klasemen sementara dengan 9 poin, sedangkan Köln tertahan di urutan ke-9 dengan 14 poin. Union Berlin versus Bayern Munchen di pekan ke-10 Bundesliga berlangsung di Stadion an der Alten Forsterei. Gol pembuka baru benar-benar tercipta di menit ke-27 via Danilo Dogi. Bayern membalas di menit ke-38 lewat aksi Luis Diaz dari sisi kotak penalti. Diaz membuat skor menjadi 1-1. Union kembali memimpin di menit ke-83. Dogi mencetak gol keduanya setelah menyambar bola rebound.
Namun Bayer berhasil menyamakan kedudukan di penghujung laga lewat tandukan tajam Harry Kane di masa injury time. Dengan hasil ini, Bayer masih kokoh di puncak klasemen Bundesliga dengan 28 poin dari 10 laga, sementara Union Berlin duduk di posisi ke-10 dengan 12 poin. Bayern Munchen akhirnya tidak mampu mempertahankan laju kemenangan beruntun mereka setelah ditahan imbang 2-2 oleh Union Berlin. Kemenangan beruntun selama 16 pertandingan di semua kompetisi, rekor awal musim terlama di 5 liga besar Eropa pun terhenti. Dengan demikian, rekor terbaik sepanjang sejarah Bundesliga masih tetap dipegang tim era Pep Guardiola musim 2015-2016 yang menorehkan 10 kemenangan sempurna, sedangkan era Kompany hanya mencapai 9 kemenangan sempurna. Meski demikian, Bayern tetap belum terkalahkan musim ini dan tetap memimpin klasemen Bundesliga. Luis Diaz tampil gemilang sejak bergabung dengan Bayern Munchen. Winger asal Kolombia itu mencatat 11 gol dan 5 assist dari 17 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Menurut data dari ESPN FC, tak ada winger di Eropa yang lebih produktif darinya saat ini. Keputusan Diaz meninggalkan Liverpool untuk Bayern terbukti tepat. Dalam sistem permainan Vincent Kompany, ia menjadi kunci serangan di sisi kiri dan konsisten tampil menentukan di setiap laga. Como versus Cagliari dihelat di Stadion Giuseppe Sinigaglia. Como tampil percaya diri sejak awal. Anak asuh Cesc Fabregas menguasai bola hampir sepanjang babak pertama. Namun, laga sempat memanas di menit ke-20 saat Alex Valle mencetak gol bunuh diri yang kemudian dianulir VAR karena pelanggaran dalam prosesnya. Hingga peluit akhir, Como terus mendominasi penguasaan bola, tapi serangan mereka tumpul tanpa peluang bersih. Dengan hasil ini, Como berada di posisi ke-7 klasemen Serie A dengan 18 poin, sedangkan Cagliari berada di posisi ke-14 dengan 10 poin. Juventus versus Torino di pekan ke-11 Liga Italia berlangsung di Allianz Stadium. Juventus tampil menekan di 15 menit awal dan sempat beberapa kali mengancam gawang Torino. Hingga babak pertama usai, belum ada gol tercipta. Memasuki babak kedua, Torino justru tampil lebih berbahaya, tapi tak ada gol hingga laga berakhir. Kedua tim harus puas berbagi 1 poin. Dengan hasil ini, Juventus berada di posisi kelima klasemen Serie A dengan 19 poin, sedangkan Torino berada di posisi ke-11 dengan 14 poin. Parma menjamu AC Milan di Ennio Tardini. Milan sudah membuka keunggulan saat laga baru memasuki menit ke-12 melalui gol yang dicetak oleh Alexis Saelemaekers. Milan memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-22 melalui penalti Rafael Leao setelah Saelemaekers dijatuhkan Ndiaye. Parma memperkecil ketertinggalan saat injury time babak pertama. Adrian Bernabe menjebol gawang Milan. Di babak kedua, Parma menyamakan skor pada menit ke-62 melalui sundulan Enrico Del Prato memanfaatkan umpan Brzezski. Dengan hasil ini, Milan tetap di posisi puncak klasemen dengan 22 poin, sedangkan Parma ada di urutan ke-17 dengan 8 poin. Everton versus Fulham di lanjutan Liga Inggris berlangsung di Hill Dickinson Stadium. Di menit ke-42, Everton membuka keunggulan lebih dulu lewat Idrissa Gueye. Everton akhirnya memastikan kemenangan di menit ke-84. Umpan sepak pojok dilepaskan ke kotak penalti dan Michael Keane sukses menanduk bola untuk mencetak gol keduanya musim ini. Laga pun berakhir dengan skor 2-0 untuk Everton. Dengan hasil ini, Everton berada di posisi ke-11 klasemen dengan 15 poin, sedangkan Fulham berada di posisi ke-15 dengan 11 poin. Tottenham Hotspur versus Manchester United di pekan ke-11 Liga Inggris. Manchester United unggul lebih dulu di menit ke-33 lewat sundulan Bryan Mbeumo. Skor 0-1 bertahan hingga jeda. Tottenham baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-84. Matis membuat skor menjadi 1-1. Tuan rumah lalu berbalik unggul di injury time menit ke-90+1. Sepakan Odegaard mengenai kepala Richarlison. Namun kemenangan itu buyar. MU menyamakan kedudukan di menit ke-90+6 lewat sundulan Matthijs de Ligt. Dengan hasil ini, Tottenham berada di posisi ke-5 klasemen dengan 18 poin, sedangkan Manchester United berada di posisi ke-8 dengan poin 18. Manchester United melanjutkan tren positif di bawah Ruben Amorim setelah bermain imbang 2-2 melawan Tottenham Hotspur di Old Trafford. Gol penyama kedudukan Matthijs de Ligt pada menit ke-90+6 memastikan Setan Merah mencatat 5 laga beruntun tanpa kekalahan di Premier League. Dalam periode itu, United mencatat 3 kemenangan dan 2 hasil imbang, termasuk kemenangan atas Liverpool dan Brighton. Amorim berhasil membawa tim mencetak total 12 gol dan hanya kebobolan 7 kali dalam 5 pertandingan terakhir di Liga. Sunderland versus Arsenal di lanjutan Liga Inggris berlangsung di Stadion of Light.
tuan rumah lebih dulu unggul di menit ke-36 lewat aksi Daniel Ballard yang memanfaatkan bola panjang. Arsenal baru bisa menyamakan kedudukan di babak kedua pada menit ke-54, Bukayo Saka mencetak gol. Tim tamu berbalik unggul 2-1 di menit ke-74. Leandro Trossard melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Namun, Brian Brobby berhasil menanduk bola kiriman Ballard untuk menyamakan skor menjadi 2-2. Dengan hasil ini, Arsenal tetap di puncak klasemen sementara Liga Inggris dengan 26 poin, sedangkan Sunderland berada di posisi keempat dengan 19 poin. Sunderland tampil impresif di Premier League musim ini dengan rekor apik melawan tim-tim asal London. The Black Cats mencetak 3 kemenangan atas West Ham 3-0, Brentford 2-1, dan Chelsea 2-1, serta 2 hasil imbang melawan Crystal Palace 0-0 dan Arsenal 2-2. Catatan itu membuat Sunderland belum terkalahkan dari klub ibu kota Inggris sejauh ini. Selain itu, seperti dilansir dari Opta, Sunderland juga belum pernah kalah di Stadium of Light musim ini, membukukan 3 kemenangan dan 3 hasil imbang di kandang. Dalam laga di Sunderland versus Arsenal, eksekusi tendangan bebas dari Daniel Ballard membuka skor pada menit ke-36 dan sekaligus menghentikan catatan tanpa kebobolan The Gunners selama 812 menit 8 pertandingan beruntun. Sebelumnya, skuad pelatih Mikel Arteta berhasil menjaga gawangnya di 8 laga kompetisi secara beruntun. Selain itu, dalam puluhan pertandingan di Premier League, Arsenal hanya kebobolan 3 kali. Meski clean sheet run berhenti, performa defensif Arsenal tetap patut diacungi jempol. Chelsea menjamu Wolverhampton Wanderers di Stamford Bridge pada menit ke-51. Malo Gusto membuka keunggulan setelah menyundul bola umpan silang Alejandro Garnacho. 12 menit berselang, Joao Pedro menggandakan skor menjadi 2-0 setelah menuntaskan umpan tarik di kotak penalti. Chelsea memperlebar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-73 lewat Pedro Neto yang memanfaatkan umpan silang Garnacho. Kemenangan ini membawa Chelsea sementara berada di posisi kedua klasemen dengan 20 poin, sedangkan Wolves tertahan di dasar klasemen dengan 2 poin. Alejandro Garnacho kembali menunjukkan performa impresif saat Chelsea menang atas Wolves di Liga Inggris. Pemain 21 tahun itu mencetak akurasi operan 92%, menciptakan 3 peluang, 2 diantaranya besar, serta memberikan 2 assist. Kontribusinya di lapangan semakin menonjol setelah mencetak gol di Liga Champions kontra Karabakh FK tengah pekan lalu. Dengan catatan 2 gol dan 2 assist dalam 4 laga terakhir, Garnacho semakin mengokohkan perannya sebagai motor serangan The Blues di awal November. Atletico Madrid versus Levante di lanjutan Liga Inggris berlangsung di Civitas Metropolitano. Di menit ke-13, Atletico unggul lebih dulu lewat gol bunuh diri Adrian de la Fuente. Keunggulan itu hanya bertahan 10 menit. Levante menyamakan kedudukan lewat sundulan Manu Sanchez. Masuk di babak kedua, Griezmann langsung mencetak gol dengan sentuhan pertamanya untuk membuat skor 2-1. 3 menit kemudian, Atletico memastikan kemenangan. Bola muntah disambar Griezmann jadi gol keduanya malam itu. Berkat hasil ini, Atletico Madrid berada di posisi 4 klasemen La Liga dengan 25 poin, sedangkan Levante tertahan di posisi ke-17 dengan 9 poin. Penyerang muda PSG Désiré Doué dipastikan menepis selama 6 hingga 8 pekan akibat cedera hamstring yang dialaminya saat menghadapi Lorient pekan lalu. Mengutip laporan RMC Sport, cedera pemain berusia 20 tahun itu berada di tingkat antara grade 2 dan 3 sehingga tidak memerlukan operasi. Memegang Golden Boy 2025 tersebut akan menjalani sebagian masa pemulihannya di luar negeri. PSG tidak akan memaksakan pemulihan Doué yang diperkirakan baru bisa bermain kembali pada akhir Desember. Olympique de Marseille resmi menunjuk Federico Balzaretti sebagai wakil direktur olahraga, bekerja bersama Mehdi Benetia untuk memperkuat departemen olahraga dan pengembangan bakat klub. Balzaretti memiliki karir gemilang sebagai pemain, pernah membela Torino, Juventus, Fiorentina, Palermo, dan AS Roma. Setelah pensiun pada 2015, ia menempati sejumlah posisi manajerial di Italia, termasuk sebagai direktur olahraga Vicenza dan Udinese. Di Marseille, ia akan mengawasi scouting dan mendukung pengembangan pemain muda seperti dilaporkan. Alvaro Morata masih menjadi sosok penting bagi Como meski belum mencetak gol musim ini. Penyerang Spanyol itu, yang menjadi salah satu rekrutan utama klub musim panas lalu, gagal memanfaatkan penalti saat menghadapi Napoli dan harus ditarik keluar setelah benturan dengan Yerry Mina pada laga imbang 0-0 kontra Cagliari, menandai periode sulitnya. Menurut Alfredo Pedula, Como tetap percaya pada Morata. Penyerang ini dipinjam dengan kewajiban transfer permanen, menegaskan kepercayaan klub bahwa Morata akan segera kembali mencetak gol.
Bek Real Madrid Eder Militao sempat mengalami cedera ringan saat latihan jelang laga melawan Rayo Vallecano. Militao langsung mendapat perawatan fisioterapis, namun bisa melanjutkan sesi latihan setelah perban dipasang. Cedera ini menimbulkan kekhawatiran soal keikutsertaannya di laga La Liga besok. Mengingat Madrid sudah kekurangan stok bek musim ini, Militao telah tampil konsisten di 12 pertandingan di bawah arahan Xabi Alonso, menjadi salah satu pilar penting di lini belakang Madrid. Real Madrid akan meluncurkan anggaran terbesar dalam sejarah klub untuk musim 2025-2026, diperkirakan mencapai 1.248 miliar euro, naik 5,4% dari musim sebelumnya, menurut laporan To Playbook. Kontribusi besar datang dari Santiago Bernabeu baru, yang diproyeksikan menghasilkan 402,5 juta euro, meningkat 23% berkat hak tempat VIP jangka panjang dan peningkatan 31% pendapatan tur stadion. Pendapatan utama tetap dari sepak bola putra, 97% total. Gaji pemain naik menjadi 468 juta euro, tertinggi dalam sejarah klub. Atletico Madrid dikabarkan mendekati kesepakatan untuk merekrut gelandang muda Brasil Breno Bidon 20 tahun dari Corinthians. Menurut laporan Jorge Nicola di YouTube, klub Spanyol itu menawarkan 18 juta euro untuk pemain yang kontraknya baru diperpanjang hingga Desember 2029. Perwakilan Atletico bahkan sudah menghubungi mantan petinggi Corinthians, sementara agen Bidon siap menyampaikan tawaran tersebut ke klub Corinthians yang menguasai 90% hak pemain, sebelumnya menargetkan nilai transfer sekitar 20 juta euro. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.